Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi la sami'ud du'a. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam langit dan bumi beserta segala isinya, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Selaparang TV dimanapun berada, tema kajian kita pada saat ini adalah Nuzulul Quran. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hakikat nuzulul Quran, ketika kita berbicara apa sebab-sebabnya Allah menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi obat dan sekaligus menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidak itu saja, secara umum, secara luas, Al-Quran diturunkan oleh Allah menjadi petunjuk bagi manusia, hudal linnas, dan juga menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa atau yang kita kenal dengan hudal lil muttaqin. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada kita semua kaum muslimin menjadi petunjuk untuk menuju jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang akan menyelamatkan manusia dari dunia menuju akhirat. Ketika Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan surat Al-Alaq waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam gua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, lalu kemudian Nabi Muhammad SAW disuruh untuk membaca, maka beliau mengatakan, saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa membaca, ma'ana biqari. Sampai 3 kali beliau mengatakan, saya tidak bisa membaca. Kajian para ulama tentang makna Iqra, ada 3 makna Iqra. Yang pertama adalah baca dirimu, yang kedua adalah baca Al-Quran, dan yang ketiga adalah baca alam. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Kajian para ulama tentang makna Iqra yang 3 tadi adalah: 1, baca diri. Siapa diri kita ini? Mau kemana dan bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu, apakah kalian tidak melihat, tidak menyaksikan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu sendiri. Makanya surat ini dinamai dengan Al-Alaq. Al-Alaq itu artinya segumpal darah. Kenapa sebegitu dahsyat sekali Allah menyebut darah? Karena yang sangat vital pada diri manusia itu adalah darah. Darah itu 40 hari diciptakan oleh Allah, air mani 40 hari diciptakan oleh Allah, kemudian tulang 40 hari, daging 40 hari.
Kita harus merenung sebagai manusia di sini. Makanya oleh para ulama mengatakan baca diri. Bagaimana Allah mendesain darah sehingga dengan darah ini kita hidup. Oleh para medis membagi darah itu golongan darah, ada golongan A, ada golongan B, ada golongan O, dan ada juga golongan AB. Itu bagian-bagian dari golongan darah yang ada pada diri manusia. Di sini kita diingatkan oleh Allah bahwa kita diciptakan dari segumpal darah. Dengan darah ini akan bisa menghidupi kehidupan manusia. Kita saksikan di seluruh tubuh ini, di mana-mana ada darah. Itu pantas kita merenung. Kalau orang kehabisan darah bisa meninggal dunia. Kalau orang darah rendah juga bisa out. Orang darah tinggi kelebihannya maka bisa out juga. Maka di sini perlu kita atur darah. Bagaimana darah ini supaya bersih? Tentu kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bersih, makanan yang halal lagi baik, sehingga kita tidak terjadi serangan jantung, kemudian tidak cuci darah. Kenapa? Istilah cuci darah yang akhir-akhir ini banyak terjadi pada manusia. Karena ada satu hal yang barangkali keliru pada diri kita, sehingga darah kita harus dicuci. Sampai sekali cuci darah itu harus menghabiskan sekian banyak uang. Nah, maka kalau kita kembali ke ayat ini, supaya steril darah kita juga, hendaklah setiap kita memulaikan sesuatu kebaikan itu harus menyebut nama Allah. Artinya di dalam ayat ini kita diingatkan oleh Allah untuk senantiasa menyebut Dia, sehingga darah kita pun akan stabil, tidak mengalami tekanan darah tinggi, tidak mengalami tekanan darah rendah yang sangat bawah, atau tidak sampai kemudian kita cuci darah. Ada satu hal yang Allah inginkan kepada kita, supaya darah kita bersih, supaya darah kita disteril oleh Allah. Maka kuncinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Dari apa? Dari segumpal darah. Di sini artinya menyebut nama Allah itu bisa dengan kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, kemudian membaca Al-Quran bersolawat. Itu salah satu untuk mensteril darah kita yang ada pada diri kita itu. Karena sangat rentan sekali darah ini. Dia bisa melonjak naik ketika temperamen orang sangat tinggi. Dia bisa juga drastis turun ketika kondisi kejiwaan manusia dalam keadaan melemah, dan psikis manusia terbentur oleh persoalan-persoalan yang berat, maka dia juga bisa akan mengalami penurunan darah. Maka oleh sebab itu, ketika Allah menyebut Al-Alaq ini, dimulai dengan kita disuruh membaca. Para ulama seperti tadi menafsirkan baca diri kita, bahwa ada yang sangat vital pada diri kita, yakni darah. Darah itu akan terbentuk dengan baik, akan terbentuk menjadi darah yang segar, darah yang kemudian membuat kita menjadi sehat. Itu berawal dari konsumsi asupan makanan-makanan yang masuk. Insya Allah kalau kita masukkan makanan-makanan yang halal pada diri kita, maka darah pun kita akan segar, sehat. Tapi sebaliknya, kalau sering kita mengkonsumsi suatu makanan-makanan yang tidak baik, makanan-makanan yang terlarang, makanan-makanan yang bukan hak kita, itulah yang kemudian menjelma menjadi darah kotor, menjelma menjadi penyakit ginjal, menjelma menjadi penyakit jantung. Bahkan pada akhirnya kita harus membersihkan darah ini setiap minggu. Nauzubillahi min dzalik. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Kita disuruh membaca dengan nama Tuhan yang mulia. Artinya kita sering-seringlah menyebut Allah dengan nama-namanya yang mulia, seperti tertera di dalam Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, sampai As-Sabur. Itu dalam rangka untuk membersihkan jiwa dan raga kita. Ketika kita kepingin darah kita bersih, darah kita disteril oleh Allah,
maka kita coba membaca ya Kudus, ya Kudus, yang Maha Suci, yang Maha Suci. Nah, itulah sebabnya para ulama menafsirkan Iqra ini dengan penafsiran yang pertama adalah membaca diri kita. Kita tidak akan pernah habis secara tuntas untuk membaca diri manusia. Bagaimana Allah menciptakan mata ini, kemudian Allah menitipkan penglihatan. Tidak ada satupun makhluk yang mampu meniru ciptaan Allah berupa mata, kemudian mampu memandang seluas alam semesta ini, mampu melihat apa-apa yang nampak di depan mata kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Nah, begitu dahsyatnya Allah mendesain mata ini, maka kita harus banyak merenung dan bersyukur tentang keajaiban mata. Yang kedua, ketika kita membaca telinga kita, bagaimana Allah menaruhkan telinga dan di dalamnya ada pendengaran. Sudah berapa ribu kosakata, bahkan miliaran mungkin kosakata, dari sejak kita baru mendengar sampai umur kita sekarang umpamanya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun. Itu sudah berapa kosakata yang kita dengar dari telinga. Siapa yang sanggup mendesain telinga, menciptakan telinga? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bacalah mata kita, bacalah telinga kita, sehingga akan mengembalikan kita kepada keagungan Allah, kebesaran Allah, dan betapa lemahnya kita sebagai manusia, tidak bisa membuat apapun kecuali hanya Allah yang mampu mendesain semua yang begitu dahsyat. Bagaimana kita memikirkan mulut dari sejak bangun tidur berucap, itu juga bagaimana kosakata yang disebut, yang diucap, berapa bahasa yang kita sudah lontarkan. Ini sungguh luar biasa. Dan berapa zikir yang sudah kita ucapkan dari mulut saja. Tidak ada yang mampu menciptakan mulut yang seindah ini kecuali Allah. Maka renungilah, bacalah diri kita. Kalau kita kembali melihat diri kita, menengok diri kita, pasti yang akan keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat tasbih. Karena kekaguman akan mata yang Allah titipkan, kekaguman akan telinga yang Allah titipkan, kekaguman akan mulut yang Allah titipkan buat kita sebagai manusia. Sehingga dengan mulut ini kita bisa berkomunikasi dengan siapapun. Kemudian dengan tangan ini, berapa benda-benda yang sudah dipegang oleh tangan ini, berapa tasbih yang sudah digenggam oleh tangan ini, dan berapa kali kita menghitung jari-jari kita bertasbih kepada Allah. Sungguh begitu indah jari-jari tangan ini yang diciptakan oleh Allah. 1 jari tangan, 5 jari tangan ini semuanya kompak, semuanya saling bersatu. Ini adalah satu pelajaran yang diberikan oleh Allah. Kita belajar dari jari-jari tangan kita. Ada ibu jari, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, kemudian ada kelingking. Semuanya tidak pernah saling iri satu sama lain. Semuanya tidak ada ego. Semuanya tidak pernah saling mendiskriminasi. Maka dengan kebersamaan kita bisa menggenggam apapun seperti jari-jari tangan kita. Kalau hanya sekedar ibu jari, apa yang bisa diperbuat oleh ibu jari? Walaupun ibu jari ini sering menjadi isapan jempol bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang berprestasi, bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang memiliki kelebihan. Tapi kalau hanya ibu jari saja nempel pada tangan kita, apa yang bisa diperbuat? Sebaliknya telunjuk ini, apa yang bisa diperbuat oleh telunjuk? Walaupun dengan kekuatan telunjuk bisa menunjuk orang, bisa menghinakan orang dengan telunjuk, tetapi ketika dia sendirian, telunjuk ini nggak ada apa-apanya. Jari tengah pun juga walaupun dia lebih tinggi daripada ibu jari dan telunjuk, tapi kalau dia sendirian, dia tidak ada apa-apanya. Apa yang perlu kita ambil dari pelajaran membaca diri dari jari-jari tangan? Sehebat apapun kita mau seorang jenderal, kita mau seorang bupati, mau jadi gubernur, mau presiden, tapi kalau tidak ada mitra, tidak ada karyawan, tidak ada orang lain, maka kita tidak akan pernah sukses. Bahwa kita sukses adalah kesuksesan bersama. Seorang pengusaha kalau tidak ada karyawan, dia tidak akan pernah sukses. Siapapun di muka bumi ini saling membutuhkan satu sama lain. Maka Allah melarang kita untuk saling mendiskriminasi, saling menjelekkan, saling memfitnah, saling menggibah. Itu Allah larang tegas. Karena apa? Kita semua manusia saling membutuhkan.
Jangankan manusia, sampah yang dibuang oleh manusia pun sangat berharga, sangat berharga. Botol-botol bekas minum itu dicari, ditimbang, dicari, kemudian dibersihkan, ditimbang, dijual. Itu betapa harganya. Bagaimana manusia? Manusia itu sangat berharga pada manusia lainnya. Maka lahirlah 5 siklus pada diri manusia. Ada hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sama manusia, hubungan kita dengan alam semesta ini, hubungan kita dengan hewan, dan hubungan kita dengan tumbuh-tumbuhan. Hubungan kita dengan Allah, kita melaksanakan perintah Allah dalam sholat 5 kali sehari semalam, dan kita selalu menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu hai Allah kami menyembah, dan hanya padamu hai Allah kami mohon pertolongan. Hubungan kita, setiap malam kita sujud, kemudian ketika paginya kita sholat duha, itu dalam rangka kita menjalin komunikasi yang intens dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merekatkan diri dengan Sang Pencipta yang memiliki jasmani dan rohani kita. Kemudian hubungan kita antar sesama ini tidak boleh putus. Siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, dan apapun profesi orang di bawah kita, kita tetap menghargai mereka. Seorang tukang sapu itu sangat berharga. Kalau tidak ada tukang sapu, kantor-kantor kita tidak akan pernah bersih, jalanan tidak akan pernah bersih. Maka hormatilah mereka-mereka semua. Para pemulung, kalau tidak ada pemulung, maka betapa baunya dunia ini, penuh dengan barang-barang bekas, penuh dengan barang-barang rongsokan, penuh dengan bekas-bekas minum kita, botol-botol yang berserakan. Tapi dengan adanya pemulung, mereka sampah-sampah itu bisa menjadi bersih dan dimanfaatkan. Itu juga sangat mulia. Dan kemuliaan kita di sisi Allah yang paling hakiki, yang paling dahsyat adalah ketika kita memiliki legalitas takwa. Itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Kalau hari ini kita memiliki jabatan, kalau hari ini kita memiliki pangkat, maka jangan lupa bahwa ada orang-orang yang mensukseskan kita. Mereka adalah orang-orang yang di bawah kita. Tanpa mereka, kita tidak akan bisa sukses. Seorang kepala dinas yang cerdas, yang pintar, dia tidak akan bisa sukses kalau tidak ada kabid, kalau tidak ada kasih, kalau tidak ada staf-staf yang lain. Intinya bahwa hidup kita ini harus punya jejaring sosial yang banyak, sehingga kita saling menghargai satu sama lain. Kemudian hubungan kita dengan alam. Alam telah mempersembahkan segala kenikmatan, segala fasilitas kehidupan manusia yang dibutuhkan manusia. Kayu tinggal manusia ambil, makanan-makanan yang yang ditumbuhkan oleh Allah berupa sayur mayur, tinggal manusia tanam dan petik buahnya. Buah-buahan yang tak terhingga banyaknya di alam ini. Allah mempersembahkan alam ini untuk menjadi kehidupan bagi manusia dan menjadi tempat tinggal kehidupan manusia. Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran surah Ar-Rum, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak suatu kerusakan di darat dan di laut diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan telah tampak kerusakan di darat dan di laut adalah telah tampak kesalahan, kerusakan mulut manusia, dan telah tampak kerusakan hati manusia. Artinya kalau mulut manusia rusak, kata Abu Bakar Siddiq, maka semau-maunya dia akan melakukan ucapan yang bisa mengakibatkan ketersinggungan orang lain, yang bisa akan mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah akibat omongan-omongan yang sembarangan. Kemudian ketika hati orang rusak, maka akan berpengaruh kepada kehidupan psikis, pikiran, sikap, dan tingkah laku manusia. Maka oleh sebab itu Abu Bakar menafsirkan ayat ini telah tampak satu kerusakan mulut dan kerusakan hati. Secara umum para ulama mengatakan telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Artinya kita saksikan adanya illegal logging yang kemudian mengakibatkan terjadinya banjir, terjadinya tanah longsor karena kayu-kayu yang besar di hutan itu sembarangan ditebang. Kemudian tanaman-tanaman dibasmi atau pembakaran hutan. Ini juga bakal mengancam kita dan membuat siklus kehidupan kita akan bisa sirna. Kalau kita merusak alam, maka alam pun juga akan marah. Maka alam itu akan mendemo
dan instruksi kepada Allah, wahai Allah, kami sebagai alam, kami bumi yang kau ciptakan, telah semena-mena manusia di atasnya telah melakukan kemaksiatan dan kezaliman, maka hari ini saya minta keadilan, kata bumi itu. Saya berikan kami untuk bergetar, ya Allah. Si gunung pun juga memohon kepada Allah, ya Allah, kami ini para gunung yang kau ciptakan mengandung api, mengandung lahar panas, maka kami ingin meletus, ya Allah, karena akibat ulah dan tingkah manusia. Itulah yang disebut telah tampak kerusakan di darat dan di laut diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Kerusakan ini diakibatkan oleh kita semua manusia yang kemudian tidak peduli terhadap lingkungan. Tapi kalau kita peduli terhadap lingkungan, ada reboisasi, penanaman kembali, hutan yang tadinya gundul ditanam-tanam kembali, kemudian ditata, dikelola dengan baik, maka alam ini akan semakin mempersembahkan kita kekayaannya, semakin mempersembahkan kita hidangan-hidangan berupa buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang segar. Tapi ketika kita sebagai manusia sudah tidak lagi memperdulikan alam karena akibat ulah kita melakukan kezaliman, maka alam ini juga akan menghancurkan kita. Maka lahirlah tsunami, lahirlah gempa bumi. Kemudian yang selanjutnya, alam hewan. Kalau kita tidak akrab dengan binatang-binatang, taruhlah seperti sapi, tidak mau mengurus dia, kita tidak mau mempedulikan dia. Bayangkan betapa karunia Allah dari hewan-hewan atau binatang-binatang ini. Dengan sapi kita bisa makan dagingnya yang bergizi, yang memiliki vitamin yang sangat bagus. Kemudian binatang-binatang lain yang halal, yang sudah digariskan oleh Allah dalam syariat untuk bisa dimakan, itu dipersembahkan oleh Allah. Maka peliharalah hewan dengan baik, sehingga hewan-hewan itu pun juga akan mendoakan kita ketika kita memeliharanya dengan baik. Suatu ketika di zaman Rasulullah SAW ada seekor unta yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ketika pemilik onta ini ingin menyembelih onta ini memberontak dan lari, kemudian lari sekencang-kencangnya meninggalkan pemiliknya dan menuju rumah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pada saat itu kaget melihat onta sekonyong-konyong masuk di rumah beliau. Lalu onta itu menangis. Rasulullah SAW bertanya, wahai onta, kenapa engkau menangis dan kenapa engkau berlari? Ada apa? Maka sang onta mengatakan, ya Rasulullah, ini pemilik saya mau menyembelih saya, tapi saya tidak reda. Lalu kenapa engkau tidak reda disembelih? Karena pemilik saya ini tidak pernah sholat. Artinya apa? Etika dan akhlak manusia itu sangat luar biasa, dinilai juga oleh binatang. Kalau seorang hamba pemelihara binatang, pemelihara ayam, pemelihara kuda, pemelihara kambing, pemelihara sapi, kemudian tidak peduli, bahkan kita sebagai pemeliharanya jarang dekat dengan Allah, maka binatang itu pun juga bisa bersedih, bisa menangis. Maka oleh sebab itu Rasulullah mengatakan, wahai pemilik onta, dengar, apa benar kau tidak pernah sholat sehingga dia tidak mau digorok, tidak mau disembelih? Maka pemilik onta malu dan mengatakan, memang benar saya tidak pernah sholat. Maka sholatlah, baru ontamu kamu sembelih. Itu permintaan onta, kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian hubungan kita dengan tumbuh-tumbuhan. Allah mempersembahkan tumbuh-tumbuhan yang beraneka warna, beraneka ragam bentuk, dan begitu banyak di alam semesta tak bisa dihitung. Sungguh luar biasa. Menjadi kalori bagi tubuh, menjadi vitamin, menjadi karbohidrat bagi tubuh, itu sungguh Allah berikan. Ada pisang, ada nangka, ada jambu, ada mangga, dan semua buah-buahan yang Allah berikan. Maka rawatlah pohonnya, rawatlah buahnya, sehingga Allah akan persembahkan kita yang lebih baik. Nah, itulah yang dimaksud dengan membaca diri. Kemudian baca Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menjadi penawar bagi orang yang sakit, menjadi obat. Apa jawabannya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Qur'an menjadi obat dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Obat yang paling dahsyat adalah Al-Qur'an. Makanya pantaslah Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa ketika kita membaca Al-Qur'an, iman kita akan ditambah oleh Allah. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun.
Apabila dibacakan ayat Al-Quran maka bertambah imannya, dan kemudian mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama-ulama kita terdahulu ketika mereka sakit, dia mengambil air, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian diminum, dioles di tempat-tempat yang sakit, maka kemudian mereka sembuh. Ini mukjizat Al-Quran yang luar biasa. Kalau kita perhatikan di surat Al-Baqarah ayat pertama dimulaikan dengan ayat mutasabihat, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Para ulama kebanyakan menafsirkan Allahu a'lam bimuradih, tapi ada Ibnu Abbas menafsirkan alif lam mim itu adalah Allah, lam adalah Jibril, mim Muhammad. Ada juga ulama menafsirkan kenapa alif itu adalah Allah, lam itu adalah Jibril, mim itu adalah Muhammad. Karena Allah yang menurunkan Al-Quran melalui perantaraan malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalika itu memiliki dua makna, ailil makanil qarib, ailil makanil ba'id, yang menunjukkan arti dekat dan menunjukkan arti jauh. Yang dimaksud dengan arti dekat itulah Al-Quran yang ada pada diri kita. Yang kemudian la raiba fihi, tidak ada keraguan. Semua berita tentang kiamat sudah ada dalam Al-Quran. Makanya jangan pernah percaya dengan paranormal, dengan orang-orang yang meramal tentang kiamat. Al-Quran sudah menyebutkan tentang kiamat itu. Akan tetapi kapan, Allah tidak sebut tanggalnya, Allah tidak sebut tahunnya, Allah tidak sebut jamnya, Allah tidak sebut harinya. Tapi di sisi Allah lah pengetahuan tentang kiamat. Dan itu harus kita yakini. Semua berita-berita yang diinformasikan oleh Allah lewat Al-Quran, kejadian-kejadian masa yang akan datang, bagaimana nanti matahari akan dihancurkan oleh Allah, kemudian serentak bumi ini akan terjadi gempa di seluruh belahan dunia, kemudian air laut akan dinaikkan oleh Allah dan akan terjadi angin prahara, akan terjadi kehancuran alam semesta ini, semuanya ada beritanya dalam Al-Quran. Makanya Allah mewanti-wanti kita ketika di ayat pertama surah Al-Baqarah ini, Allah tegaskan kepada kita la raiba fihi, tidak ada keraguan, supaya orang-orang beriman itu jangan pernah meragukan apa yang sudah diungkap oleh Allah di dalam Al-Quran tentang kematian, tentang kehidupan manusia sudah didesain oleh Allah, sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian tentang alam barzah, kemudian tentang sirat, tentang neraka jahanam, tentang surga, semua komplit. Bahkan teknologi sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah menantang manusia untuk menginjak angkasa. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard famfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai bangsa jin dan manusia, jika kalian sanggup melintasi langit maka lintasi, kata Allah, kalian tidak akan mampu melainkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi di dalam Al-Quran perintah untuk membaca, perintah untuk menulis, perintah untuk menuntut ilmu, perintah untuk memiliki pengetahuan itu sudah didesain oleh Allah dalam Al-Quran. Tinggal kita umat Islam mau nggak mempelajari Al-Quran, dan yang lebih dari itu adalah mengamalkan Al-Quran. Banyak kita hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi aplikasinya yang jarang sekali. Padahal dalam setiap satu ayat Al-Quran kita mampu aplikasikan. Misalnya tentang teknologi, bagaimana ketika Allah memerintahkan kita untuk ke angkasa, tentu itu dengan menggunakan teknologi. Orang Amerika telah membuktikan itu ayat ini oleh Neil Armstrong pada tahun 1973. Kemudian tahun 2011 Yunita Suliam telah membuktikan bagaimana dahsyatnya ayat ini. Orang-orang barat meneliti ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran sehingga dia mampu ke angkasa, kemudian menemukan hal-hal yang aneh atau yang disebut di dalam ilmu pengetahuan discovery, penemuan-penemuan baru. Itu berawal karena dia mendalami Al-Quran. Walaupun mereka bukan orang yang beriman, tetapi dia coba telusuri Al-Quran. Kita ini orang Islam, orang beriman, tapi jarang tahu isi kandungan Al-Quran kita. Teknologi sudah ada di situ. Misalnya di dalam surat Al-Anfal, oleh para ulama menafsirkan di situ, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Bukan kalian melempar, tapi saya yang melempar. Itu diteliti oleh para ilmuwan-ilmuwan, itulah yang kemudian lahir senjata pemusnah massal, lahir bom,
lahir stengan, lahir pistol. Itu berawal karena pencarian di dalam Al-Quran. Kemudian HP 3G itu oleh kajian para ilmuwan barat, itu dia mengkaji dalam surah Al-An'am, la tudrikuhul absar wa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Semua apa yang kita rasakan sekarang, kecanggihan teknologi ini sudah ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita umat Islam, bagaimana, apakah kita mau memperdalami, mempelajari, mengamalkan Al-Quran. Kalau kita betul-betul menguasai, memahami Al-Quran, maka kecanggihan di alam semesta ini itu akan ditemukan oleh umat Islam. Dan kita kehilangan sejarah. Yang kita banggakan justru orang-orang barat. Padahal kita punya tokoh-tokoh Islam yang hebat seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Hawarizmi, kemudian Ibnu Sina, Ibnu Battuta, kemudian banyak yang lain-lain. Kemudian pembaharu Islam, ada Jamaluddin Al-Afghani, ada Rashid Ridho, dan seterusnya. Mereka orang-orang yang sangat cerdas dan menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Kita sekarang ini begitu bangganya dengan orang-orang barat, kita bangga dengan John Locke, kita bangga dengan Stephen Palamakius, tapi kita melupakan sesungguhnya orang-orang yang hebat pada saat itu adalah mereka adalah yang lahir dari Islam, yang lahir dari orang-orang yang beriman. Sebut saja ketika kita mulai menguak sejarah di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, ada seorang yang sangat hebat yang namanya Iskandar Zulkarnain. Orang barat menyebutnya Alexander the Great. Itu dia menaklukkan dunia. Eropa ditaklukkan, Romawi ditaklukkan, Persia ditaklukkan, Jerman ditaklukkan. Hampir semua wilayah di belahan dunia ini dulu dikuasai oleh Islam. Tapi apa? Karena terjadinya fitnah, terjadinya politik divide in impera, pecah belah dan kuasai. Maka pada saat itu Baghdad dikuasai oleh tentara Hulagu yang kemudian mengambil kitab, 40.000 kitab diambil, yang kemudian lalu diterjemahkan pakai bahasa mereka. Setelah dia paham, langsung dibakar kitab itu, lalu kita kehilangan. Nah, itulah barangkali sekilas bagaimana kita memperingati nuzulul Quran, bahwa Al-Quran adalah bukan hanya lembaran-lembaran yang bertuliskan huruf Arab, akan tetapi lebih dari itu adalah sebagai petunjuk bagi kita orang yang beriman, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, sebagai obat dan rahmat, dan sekaligus sebagai petunjuk bagi seluruh manusia di alam semesta ini. Dan kalau mau melihat dunia secara utuh, maka lihatlah Al-Quran. Di situ ada penciptaan langit dan bumi beserta segala isinya sudah ada di dalam Al-Quran. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.